menjernihkan pandangan, menenangkan jiwa. Jika benar harta bisa membeli segalanya, kenapa ia seringkali justru membeli kesepian? Kita akan bongkar sebuah rahasia yang tersembunyi di balik kekayaan melalui kisah seorang dermawan yang paling agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan sederhana namun sulit. Kapan terakhir kali Anda dengan sepenuh hati merasa cukup? Sebuah pertanyaan yang menohok, Bima. Karena kita hidup di sebuah perlombaan tanpa garis finish. Kita terus berlari mengejar cakrawala kebahagiaan, namun setiap kali kita mendekat, ia justru menjauh. Kita mengumpulkan piala-piala dunia, jabatan, harta, pujian, namun hati justru terasa semakin hampa. Kita lelah, tapi anehnya kita takut untuk berhenti. Kita keliru mengira bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah tujuan. Padahal ia adalah sebuah keadaan hati. Kita sibuk mencari di luar, sementara kuncinya tersembunyi di dalam. Seorang ulama besar, Syekh Ali At-Tantawi, membocorkan rahasia ini. Beliau berkata, sumber bahagia itu ada di dalam diri seseorang, bukan dari luar dirinya. Kuncinya hanya satu kata, ridho. Ridho. Perlu kita pertajam maknanya di sini. Ridho bukanlah kemalasan. Bukan pula kepasrahan buta yang mematikan semangat. Ridho adalah kekuatan. Kekuatan untuk mengendalikan gelombang keinginan, bukan menjadi buih yang terombang-ambing olehnya. Itu adalah seni untuk mencintai apa yang kita miliki, bukan meratapi apa yang dimiliki orang lain. Syekh Ali At-Tantawi bahkan memberikan rumus kegelisahan yang sangat akurat. Semakin Anda banyak menuntut ingin ini dan itu, kebahagiaan Anda semakin berkurang. Dan sejarah telah membuktikan bahwa jiwa-jiwa terbesar adalah mereka yang telah menguasai seni agung ini. Mari kita hadirkan kisah nyata yang luar biasa dari seorang sahabat Nabi, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, yang mengajarkan kita tentang kekayaan yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya yang luar biasa, mari kita kenali lebih dekat siapa sosok Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini, sahabat. Berdasarkan catatan para ulama, beliau adalah pribadi yang memiliki karakter istimewa. Berikut adalah beberapa fakta tentang beliau. Pertama, nama lengkap beliau adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kedua, status sosial beliau adalah seorang yang terpandang dan memiliki banyak kawan. Terbukti dari keprihatinannya ketika kawan-kawannya tidak datang menjenguk saat ia sakit. Ketiga, kondisi ekonomi beliau adalah seorang yang berkecukupan dan dermawan, sampai-sampai banyak sahabatnya yang memiliki utang kepadanya. Keempat, prinsip hidup. Bagi beliau, nilai persahabatan jauh lebih tinggi daripada harta. Ini terbukti dari reaksinya saat mengetahui utang menjadi penghalang bagi kawan-kawannya untuk berkunjung. Kelima, ucapannya yang terkenal. Saat mengetahui harta menjadi dinding pemisah, beliau mengucapkan kalimat yang menunjukkan betapa mulianya hatinya. Semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya. Keenam, tindakan monumental. Beliau secara tegas mengikhlaskan dan memutihkan semua utang orang-orang kepadanya. Sebuah tindakan yang menunjukkan kelapangan jiwa yang luar biasa. Dan ketujuh, dampak kedermawanan. Tindakannya ini disambut dengan sukacita yang sangat besar oleh para sahabatnya. Saking banyaknya orang yang datang untuk menjenguknya, setelah utang diputihkan, tangga untuk naik ke rumah beliau sampai rusak. Masya Allah, dari fakta-fakta singkat ini saja kita sudah bisa merasakan keagungan akhlak beliau ya Bima, seorang yang menempatkan hubungan manusia di atas segalanya. Benar sekali Rania. Dan sosok inilah yang akan memberikan kita pelajaran mahal tentang kebahagiaan sejati. Mari kita selami kisahnya lebih dalam. Dikisahkan, Qais bin Sa'ad adalah bangsawan kaum Ansar.
Kedermawanannya menjadi buah bibir. Suatu masa, takdir membawanya jatuh sakit. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang aneh di rumahnya. Sahabat-sahabat yang biasanya ramai berkunjung, kini tak kunjung datang. Kesunyian itu terasa lebih menyakitkan daripada penyakitnya. Beliau pun mencari tahu, apa gerangan yang telah menjadi dinding antara dirinya dan kawan-kawannya. Jawaban yang datang bagai sebuah tamparan. Kawan-kawannya bukannya lupa, mereka menanggung malu. Malu karena utang yang mereka miliki kepada Kais belum mampu terbayar. Sebuah dinding yang tak terlihat, namun terasa begitu tinggi ya. Sangat tinggi, dan disinilah kita melihat kebesaran hati Kais. Mendengar itu, tidak ada setitik pun amarah di hatinya. Yang ada adalah kesedihan yang mendalam. Bukan karena utangnya, tapi sedih karena ternyata harta telah menjelma menjadi penghalang kehangatan persahabatan. Maka, terlontarlah dari lisannya sebuah kalimat doa yang menggetarkan. Semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya. Tak cukup berdoa, beliau langsung bertindak. Ia panggil pembantunya. Ia perintahkan untuk menyebar pengumuman ke seluruh penjuru kota. Dengarlah, siapa saja yang punya utang kepada Kais, maka saksikanlah, sungguh Kais telah mengikhlaskan semuanya. Allahu Akbar. Dan sahabat, apa yang terjadi sore itu menjadi legenda. Sejarah mencatat, tangga untuk naik ke rumah Kais sampai patah dan rusak. Bukan karena bencana, tapi karena tak mampu menahan beban langkah dari ratusan sahabat yang kini datang dengan wajah ceria dan hati yang lapang merayakan pulihnya persaudaraan mereka. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang kedermawanan, tapi tentang manajemen hati. Kais adalah master dalam mengelola hatinya. Ia paham betul mana aset sejati dan mana aset titipan. Baginya, suara tawa sahabat di ruang tamunya jauh lebih berharga daripada denting koin emas di brankasnya. Tepat sekali. Dan ini yang sering kita lupakan. Dalam psikologi modern, ada istilah hedonic treadmill. Ini adalah kecenderungan kita untuk cepat kembali ke tingkat kebahagiaan yang stabil. Tidak peduli seberapa besar pencapaian yang kita raih. Kita beli mobil baru, senang sesaat, lalu kembali biasa saja, dan ingin mobil yang lebih bagus. Itu adalah treadmill yang membuat kita terus berlari tanpa kemana-mana. Dan Kais bin Sa'ad ribuan tahun yang lalu telah mengajarkan kita cara untuk melompat dari treadmill itu. Caranya dengan menambatkan kebahagiaan bukan pada memperoleh, tapi pada memberi dan merasa cukup. Hatinya tidak butuh validasi dari harta, sehingga kehilangan harta tidak mengurangi kebahagiaan sejatinya. Inilah praktik nyata dari ridho. Lalu, apakah ini berarti kita tidak boleh kaya atau ambisius? Tentu tidak. Islam mendorong kita untuk menjadi kuat dan mandiri. Tapi, pesannya jelas. Letakkan dunia di tanganmu. Jangan pernah biarkan ia masuk dan meracuni hatimu. Harta adalah alat, bukan tujuan. Jadi, bagaimana kita bisa memulai latihan ini? Latihan untuk meletakkan dunia di tempat yang semestinya. Kita bisa mulai dengan lensa aksi kita yang lebih tajam pekan ini. Mari kita sebut latihan hati cukup. Terdiri dari 3 langkah. Selama sepekan, setiap kali muncul hasrat kuat untuk membeli sesuatu yang bersifat keinginan, bukan kebutuhan, lakukan ini. 1. Jeda dan tanya. Berhenti sejenak. Tanyakan, apakah aku benar-benar butuh ini atau hanya menuruti nafsu ingin? 2. Audit syukur. Alihkan pikiran dengan mengaudit nikmat yang sudah ada. Ponselku masih sangat layak. Baju di lemari masih banyak yang belum terpakai. 3. Alihkan energi. Alih-alih membelanjakannya, coba alihkan energi finansial itu. Jika aku tidak membeli ini, aku bisa menggunakan nilainya untuk bersedekah atau membahagiakan orang tuaku. Sebuah latihan yang tidak hanya menahan, tapi mengarahkan energi keinginan menjadi energi kebaikan. Sangat kuat. Sahabat, pada akhirnya, kunci bahagia itu bukanlah kunci untuk membuka brankas yang lebih besar. Ia adalah kunci
untuk mengunci rapat-rapat pintu dari mana rasa gelisah dan iri masuk ke dalam hati kita. Kunci itu bernama ridho. Kisah Qais bin Sa'ad adalah bukti bahwa hati yang kaya tidak pernah bisa dibangkrutkan oleh dunia. Mari kita berusaha memiliki hati seperti itu. Hati yang lapang, yang siap melepas, dan yang selalu merasa cukup. Terima kasih telah menemani kami dalam perenungan yang mendalam ini. Semoga Allah melapangkan hati kita semua. Saya Bima. Dan saya, Rania. Mari terus berusaha melihat dunia dengan lensa fitrah yang jernih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dinilai dari apa yang terlihat oleh mata. Namun di timbangan Tuhan, ceritanya berbeda.